Berbeda dengan kerja-kerja menteri yang selalu ramai diberitain, pernah nggak kepikiran gimana kerjaannya One Team Press? Pasti banyak yang nggak tahu. Tapi sekarang ada isu revisi undang-undang yang bakal mengubah mereka jadi DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kira-kira kenapa ya? Mari kita gali lebih dalam dengan mendengar pendapat rekan muda Lab 45. Pernah dengar tentang revisi Undang-Undang One Team Press? Nah, setelah 16 Agustus, topik ini bakal jadi agenda panas di DPR. DPR mulai mendorong revisi ini sejak rapat paripurna tanggal 11 Juli 2024, meski nggak masuk prolegnas tahun ini. Meskipun draft rancangan undang-undangnya belum dibuka ke publik, kabarnya revisi ini bisa mengubah One Team Press jadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Tapi, ada hal yang bikin kita bertanya-tanya. Mahfud MD bilang, kalau mau ngubah One Team Press jadi DPA, nggak cukup cuma revisi undang-undang. Soalnya, One Team Press ini amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Buat apa sih bikin penasihat presiden jadi lembaga negara? Bukannya malah bisa jadi ajang bagi-bagi jabatan buat presiden terpilih? Apalagi, kalau beneran jadi DPA, nggak ada batasan jumlah anggota yang bisa dilibatkan. Kebayangkan? FYI, di Filipina, ada lembaga serupa, namanya Council of State. Anggota Council of State ini diangkat berdasarkan bidang keahliannya yang dipilih dari mantan pejabat pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Dan juga mantan presiden menjadi anggota seumur hidup. Tapi, Council of State ini masih sering dikritik karena nggak transparan dan kerjanya minim dampaknya. Kita jadi bertanya-tanya, perlu nggak sih kita punya DPA di Indonesia? Oh iya, per 20 Agustus 2024, DPR sudah terima surat presiden buat bahas revisi Undang-Undang One Team Press. Ini artinya, revisi undang-undang ini makin dekat buat disahkan. Tapi kalau cacat formil dan material, kenapa harus buru-buru disahkan pada periode ini? Kira-kira apa sih urgensinya? Nah, itulah tadi pendapat dari rekan muda Lab 45. Ternyata dengan semua perdebatan dan potensi masalah yang bisa muncul, kita perlu benar-benar mengkritisi ulang soal revisi Undang-Undang One Team Press ini. Apakah perubahan ini benar-benar diperlukan atau justru membuka celah untuk kepentingan yang kurang transparan? Mari kita ikutin perkembangan ini dan jangan lupa suarakan pendapatmu di kolom komentar ya.